Shalom saudara sekalian, kita berjumpa lagi untuk kembali membahas dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita masuk di 2 Samuel pasal 2, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orangnya yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada orang-orang Yabes Gilead dengan pesan, diberkatilah kamu oleh Tuhan karena kamu telah menunjukkan kasihmu kepada tuanmu, Saul, dengan menguburnya. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu, aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa, sekalipun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka. Ya, saudara sekalian, kita akan melihat petanya supaya kita mendapatkan satu gambaran sedikit mengenai apa yang tadi kita baca. Jadi Daud itu diurapi di Hebron Yehuda. Nah, ini kira-kira letaknya di sini, begitu ya. Jadi orang Yehuda datang dan mendukung Daud menjadi raja. Sementara orang yang setia kepada Saul itu ada di Gilead. Nah, Gilead itu daerahnya di sini. Yang mereka dengan rela hati ya mengambil mayat Saul dan menguburkan Saul dan juga anak-anaknya. Kita akan lihat lagi bahwa ternyata Daud bertanya kepada Tuhan kemana ia akan pergi karena ia masih di Ziklag wilayah Filistin. Artinya tidak mungkin Daud diurapi di tempat itu karena itu adalah wilayahnya Filistin. Tuhan menyuruh Daud tuh ke Hebron. Mengapa? Karena orang-orang Yehuda itu menerima Daud sebagai raja. Jadi saudara sekalian tidak langsung ini ya, Yehuda langsung semuanya satu wilayah itu langsung mengakui Daud sebagai raja. Tidak. Jadi dimulai dari Yehuda dulu begitu. Tadi kalau tadi saya bilang kan yang orangnya Saul kan di daerahnya agak atas begitu ya. Jadinya memang tidak langsung diakui Daud itu sebagai raja. Mungkin masih banyak yang berpikir bahwa Daud itu adalah buronan begitu ya. Daud itu adalah penjahat yang harus dibunuh. Jadi tidak langsung serta-merta semua mengakui Daud itu menjadi raja. Sementara orang Yabes Gilead tadi adalah pengikut setia Saul. Mereka mengambil mayat Saul dan anak-anaknya untuk dikuburkan. Artinya ini menunjukkan sebuah kesetiaan yang sangat luar biasa. Bukan kesetiaan yang biasa-biasa, tapi sangat luar biasa. Mereka ibaratnya itu Saul itu sebagai raja sewaktu hidup dan sebagai raja juga sewaktu mati gitu ya. Dan Daud sebagai raja mengucapkan berkat atas jasa mereka, sehingga Daud mengirimkan utusan untuk menyatakan tentang ya berkatlah kepada mereka, mengucapkan terima kasih. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan Daud itu adalah Daud itu menawarkan persahabatan dengan mereka. Artinya Daud itu tidak mengatakan apa ya langsung perang dengan kamu atau gimana atau saya akan menghabisi orang-orang yang setia kepada Saul. Tidak. Daud memang luar biasa saudara sekalian kalau kita lihat. Dia menawarkan kebaikan. Dia menawarkan ya kebaikan lah kepada orang-orangnya Saul begitu ya yang setia kepada Saul. Supaya secara tidak langsung Daud ingin mengatakan ya akulah penggantinya Saul. Dan lihatlah bahwa aku tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada apapun terhadap Saul. Jadi ya pantaslah kalau aku itu menjadi rajanya engkau. Ya, saudara, ternyata menjalin hubungan baik dengan orang yang tidak mendukung itu membutuhkan kerendahan hati. Dan Daud belajar untuk hal itu. Saya meyakini itu tidak gampang bagi Daud untuk mengirimkan utusan, mengucapkan terima kasih, lalu menawarkan persahabatan, lalu menunjukkan bahwa dia itu tidak ada masalah dengan Saul, dan lain sebagainya. Itu bukan hal yang perkara gampang, karena pada saat itu Daud posisinya adalah sebagai raja, bukan lagi sebagai orang buronan yang dikejar-kejar oleh Saul. Nah, saudara ini juga menjadi perenungan kita, saya rasa, yang harus kita pikirkan. Apakah kita cenderung lebih banyak membangun relasi dengan orang yang sepaham dengan kita? Itu wajar. Tetapi menjadi tantangan bagi kita, apakah kita mau bersedia untuk membangun relasi dengan baik bagi orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, bahkan yang menentang kita?
Saudara, di sini butuh sebuah kerendahan hati. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, saudara. Bisa jadi orang yang kita anggap tidak mendukung kita tiba-tiba menjadi penolong kita. Artinya di sini kita diajarkan untuk memiliki sikap rendah hati kepada semua orang. Tanpa melihat apakah engkau baik sama saya, tidak baik sama saya. Ini membutuhkan kerendahan hati yang luar biasa. Jika kita berhasil, saudara sekalian, maka saya meyakini kedewasaan kita akan teruji. Semakin kita bisa membangun relasi dengan siapapun, maka di situ dibutuhkan juga selain daripada kerendahan hati adalah sebuah kedewasaan. Kita lebih enak, lebih nyaman membangun hubungan dengan orang yang kita suka. Betul, itu tidak salah sebenarnya. Tetapi, ada kalanya kita memang dalam situasi tertentu, kita harus menjadi dewasa untuk membangun hubungan dengan orang yang tidak mendukung kita mungkin, atau orang yang berseberangan dengan kita. Saudara, di sini dibutuhkan sebuah kerendahan hati dan kedewasaan. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari kita belajar untuk rendah hati dan dewasa di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah kehidupan kita hari ini.